Di salah satu video kita sebelumnya tentang memulai channel YouTube tanpa wajah, kita mendapat beberapa komentar yang menanyakan tentang aturan 33 upload. Jadi di video ini, aku ingin membahas lebih dalam tentang apa aturan ini. Saat kita membicarakan tentang meningkatkan channel YouTube, aku pikir ini adalah aturan yang banyak pemula dan channel YouTube tingkat menengah lewatkan saat mencoba mencari tahu cara meningkatkan pertumbuhan mereka. Kamu harus menonton seluruh video ini karena aku akan menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan aturan ini untuk channelmu, cara kerjanya, serta beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mencoba berkembang secara umum. Jadi, apa itu aturan 33 upload untuk pertumbuhan YouTube? Nah, seperti judulnya, kamu harus mengupload 33 video di channel YouTube-mu sebelum menggunakan aturan ini. Jadi, jika kamu baru saja memulai atau masih pemula dan belum mengupload 33 video di YouTube, aku sangat merekomendasikan kamu melakukan itu dulu. Tapi, kita punya banyak video di channel ini yang akan mengajarkanmu bagaimana cara memulai sebagai pemula total. Jadi, kamu bisa menonton itu dulu. Jadi ya, kamu sudah memiliki 33 upload di channelmu. Itu bagus, kita bisa melanjutkan. Jika tidak, maka aku sangat merekomendasikan kamu melakukan itu dulu dan kemudian melanjutkan nonton video ini. Jadi pada dasarnya, aturan ini akan memberitahumu apakah video YouTube-mu beresonansi dengan audiensmu. Sebagai seorang YouTuber, penting untuk selalu memikirkan tentang bagaimana kamu bisa menghasilkan konten yang akan disukai penontonmu kan? Seperti topik, apa yang mereka minati, format apa yang mereka sukai, jenis video apa yang mendapatkan paling banyak engagement, dan untuk melakukan itu, kita menggunakan aturan 33 upload. Nah, untuk memberitahumu sedikit lebih banyak tentang aturan ini adalah strategi sederhana tapi efektif untuk kesuksesan YouTube, terutama jika kamu baru saja mencapai angka 33 video. Kamu tahu, kita telah menggunakannya untuk menumbuhkan channel, dan ini cukup banyak bekerja dengan jenis channel atau niche YouTube apapun. Tidak masalah jika kamu adalah channel YouTube tanpa wajah tentang makeup, atau jika kamu melakukan review teknologi atau apapun, tidak masalah. Aturan ini berlaku untuk semua YouTuber. Pada dasarnya, cara kerjanya adalah seperti yang aku katakan di awal, kamu perlu memposting 33 video pertamamu di YouTube. Dan alasan utama mengapa kamu harus memposting 33 video pertamamu di YouTube sebelum menerapkan aturan ini adalah karena kamu ingin melakukannya dengan benar. Kamu ingin bisa berkomitmen untuk memposting beberapa kali per minggu. Dan kamu ingin bisa memposting 2 hingga 3 kali per minggu. Idealnya sampai kamu mencapai angka 33 video. Setelah kamu memposting video-video tersebut, kamu bisa melihat dengan cermat beberapa video yang mendapatkan engagement paling banyak dalam hal jumlah view, like, dan komentar. Jadi, kebanyakan orang tidak benar-benar melihat kembali video-video mereka sebelumnya untuk melihat yang mana yang bekerja paling baik. Yang sangat bagus untuk bisa memberitahu para pemula, kamu tahu jenis konten apa yang bekerja dan apa yang harus mereka fokuskan setelah mereka memposting secara konsisten selama sekitar sebulan atau lebih. Sekarang, ketika kamu melihat kembali video-video YouTube-mu, kamu mungkin melihat analitiknya. Dan dalam analitik ini, kamu ingin melihat hal-hal seperti, kamu tahu berapa banyak view yang kamu dapatkan, berapa rata-rata tonton untuk setiap video, berapa banyak like dan dislike yang didapat, komentar, dan hanya tingkat engagement keseluruhan untuk video. Ini akan memberimu banyak informasi yang bisa kamu gunakan untuk memandu strategi kontenmu di masa depan. Dan kamu pasti akan melihat peningkatan dalam hal view dan engagement jika kamu fokus pada apa yang bekerja. Jadi ya, di awal, jangan takut untuk bereksperimen dan melihat jenis video apa yang tampil paling baik. Dan inilah beberapa pertanyaan yang bisa kamu tanyakan pada dirimu sendiri, seperti apakah jenis video tertentu mendapatkan lebih banyak view daripada yang lain? Apakah orang-orang menonton videomu sampai selesai atau mereka berhenti setelah beberapa menit? Dan apakah topik tertentu di channelmu tampaknya lebih populer daripada yang lain? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kamu tanyakan, serta kamu tahu melihat beberapa thumbnail, judul, dan melihat waktu spesifik dalam analitikmu, di mana orang-orang berhenti menonton sehingga kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri apa yang kamu lakukan pada saat itu. Apakah kamu membuat wajah yang aneh? Apakah kamu mengatakan sesuatu yang membingungkan yang bisa dikatakan dengan cara yang lebih baik? Kamu tahu, coba benar-benar cari tahu apa yang membuat orang berhenti menonton, dan pada dasarnya coba untuk tidak pernah melakukan itu lagi. Jadi poin utamanya di sini adalah untuk melakukan apa yang bekerja dan mengabaikan yang lainnya kan. Jadi algoritma YouTube terutama berfokus pada dua hal kan, CTR dan AVD, yaitu click-through rate dan average view duration. Jadi pada dasarnya itu berarti orang-orang mengklik videomu dan apakah mereka menonton sampai selesai. Jadi jika kamu ingin videomu dilihat oleh lebih banyak orang, kamu perlu fokus pada membuat konten yang benar-benar ingin ditonton dan dibagikan oleh orang-orang. Dan plus, jika kamu mengambil rute ini, maka tidak hanya kamu akan membuat banyak konten yang benar-benar ingin ditonton orang, tapi juga akan menjadi lebih baik dalam jenis konten tersebut. Aku yakin kamu tahu kata pepatah, kamu tahu latihan membuat sempurna. Dan jika kamu berusaha keras dan kamu melakukan jenis topik video yang sama sepanjang waktu, kamu pada dasarnya akan menjadi ahli dalam jenis video tersebut. Dan ya, itu cukup banyak ketika berbicara tentang aturan 33 upload. Sekarang, mari kita bahas beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menggunakan aturan 33 dan memastikan bahwa itu bekerja untukmu. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat konten yang ditargetkan seputar topik-topik yang sudah dicari orang
orang di YouTube. Jadi setelah kamu mengupload 33 video dan melihat yang mana yang bekerja, hal berikutnya yang bisa kamu lakukan adalah menemukan topik dalam niche atau industrimu yang sudah dicari orang di YouTube. Yang kami rekomendasikan adalah menggunakan platform seperti vidIQ, di mana kamu bisa melakukan riset kata kunci, kamu tahu, menemukan kata kunci dengan volume tinggi dalam niche-mu. Tapi hal lain yang bisa kamu lakukan adalah hanya melihat beberapa konten kreator yang berada di industri atau niche yang sama denganmu dan melihat beberapa video mereka yang berhasil dan melihat bagaimana kamu bisa mereplikasi itu dan memberi sentuhanmu sendiri. Pada dasarnya, kamu hanya akan menggunakan aturan 33 upload untuk dirimu sendiri serta konten kreator lain yang membuat video serupa denganmu. Video yang mereka buat yang mendapatkan banyak view, kamu tahu berhasil karena suatu alasan. Dan jika kamu bisa mereplikasikannya, kamu mungkin akan melihat hasil yang sama seperti Untuk mereka. membuat Sekarang, pembukaanmu hal lebih berikutnya yang ingin kamu fokuskan adalah pembukaan videomu. jadi 60 detik pertama di videomu adalah yang paling penting. Jadi, inilah beberapa hal yang bisa kamu lakukan Untuk membuat pembukaanmu lebih baik. kamu bisa membangun kredibilitas, kamu bisa membuatnya se-action pack mungkin. Dan hal utamanya adalah kamu ingin menarik audiens dan membuat mereka tetap penasaran. Jika 60 detik pertama di videomu sangat bagus, maka kamu akan meningkatkan peluang orang-orang menonton seluruh video karena 1 menit pertama adalah kesan pertama. Dan orang-orang akan memutuskan dalam 60 detik pertama apakah mereka ingin melanjutkan menonton atau tidak. Jadi sangat penting jika kamu ingin meningkatkan rata-rata durasi tontonan dan mendapatkan lebih banyak view. Kamu perlu fokus pada, kamu tahu, menarik perhatian mereka dan mempertahankan perhatian mereka selama 60 detik. Hal berikutnya yang ingin kamu lakukan adalah mengoptimalkan channel YouTube-mu. Jadi kamu bisa menggunakan platform seperti TubeBuddy, di mana kamu bisa melakukan A/B testing pada judul dan thumbnail. Tapi ini bisa cukup mahal. Aku akan mengatakan ini hanya layak dilakukan jika kamu mau. Kamu tahu, sangat serius tentang YouTube dan kamu memiliki anggaran untuk itu. Kami memiliki video YouTube di channel yang akan mengajarkanmu cara menggunakan TubeBuddy. Tapi platform hebat lainnya yang bisa kamu gunakan adalah vidIQ. Ini adalah platform yang hebat untuk bisa melakukan riset kata kunci. Harganya sangat terjangkau. Kami memiliki link di deskripsi di bawah jika kamu ingin memulai hanya dengan $1. Dan cara lain untuk mengoptimalkan kontenmu adalah dengan mempromosikan video-video yang kamu buat di platform media sosial lainnya untuk mendapatkan lebih banyak view. Jadi jika kamu membuat video YouTube, kamu juga harus memotongnya menjadi YouTube Shorts dan kemudian memposting ulang YouTube Shorts tersebut di dalam platform seperti TikTok dan Instagram Reels. Studi telah menunjukkan bahwa konten-konten bentuk pendek, kamu tahu, pada akhirnya mengarah pada lebih banyak view bentuk panjang. Jika kamu tidak melakukan ini, kamu kehilangan banyak view yang bisa kamu dapatkan di channel YouTube-mu. Hal berikutnya yang ingin kamu lakukan adalah berinvestasi dalam thumbnailmu. Jadi sangat penting untuk meningkatkan click-through rate. Kamu tahu, CTR channelmu, dan jadi kamu tahu thumbnail yang biasanya menyertakan orang dan wajah lebih efektif dalam menarik klik. Jika kamu tahu, secara psikologis, jika kita melihat wajah di thumbnail, kita mungkin lebih untuk mengklik. Dan hal lain yang bisa kamu lakukan dengan thumbnailmu adalah hanya menggunakan warna-warna cerah dan kontras. Jadi kamu bisa menggunakan beberapa situs web yang kami tautkan di bawah, di mana kamu bisa menemukan kode hex spesifik dari warna di thumbnailmu. Dan kemudian menggunakan situs web seperti Canva Color Picker untuk menemukan warna pelengkap, dan kamu tahu hal-hal yang ada di roda warna untuk membuat warnamu lebih menonjol di thumbnailmu. Beberapa hal lagi yang perlu dipertimbangkan adalah hanya menampilkan gaya merek yang konsisten. Apakah itu menggunakan warna yang sama atau hanya mungkin menggunakan font teks yang sama. Dan kemudian juga hanya menciptakan rasa ingin tahu kan? Seperti kamu ingin membuat thumbnail yang membuat orang ingin mengklik. Sekarang aku tidak akan mengatakan untuk membuat thumbnail yang sangat clickbaity dan begitu mereka menonton video, mereka akan melihat bahwa itu tidak ada hubungannya dengan thumbnail. Karena ini sebenarnya menyebabkan durasi rata-rata tontonan turun. Jadi kami merekomendasikan mencoba untuk membangkitkan rasa ingin tahu audiens sebanyak mungkin. Sambil juga bisa menyampaikan pada dasarnya mengonfirmasi klik dengan 5 hingga 10 detik pertama dari video YouTube-mu. Hal lain yang harus kamu lakukan, dan kami sudah membahas ini sedikit di awal, adalah hanya memiliki jadwal posting yang konsisten. Jadi kalau kamu memposting setidaknya 3 kali atau lebih per minggu, kamu mungkin akan bisa tumbuh lebih cepat hanya karena kamu memiliki lebih banyak visibilitas di algoritma YouTube. Jadi algoritma YouTube akan memiliki lebih banyak video yang bisa mereka gunakan. Dan hal lain yang bisa kamu lakukan adalah hanya pergi ke analitik YouTube-mu. Dan begitu kamu memiliki cukup banyak penonton, itu akan menunjukkan kepadamu kapan sebagian besar penontonmu sebenarnya ada di platform, jam berapa, dan hari apa dalam seminggu. Baiklah, jadi sekarang kita telah membahas beberapa hal yang boleh dilakukan. Ini adalah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi mulai dari kamu tidak ingin membuat konten acak.
Seperti yang aku katakan, kamu ingin membuat konten yang konsisten dengan algoritma YouTube, dan kamu tahu orang-orang yang menonton videomu tidak akan bisa mengetahui tentang apa channelmu. Dan jika kamu memposisikan dirimu sebagai ahli di industrimu, maka kamu mungkin akan bisa melihat banyak pertumbuhan dalam hal view dan subscriber. Hal berikutnya yang tidak ingin kamu lakukan adalah hanya melakukannya untuk uang, dan jadi orang bisa tahu ketika kamu tidak tulus. Jadi kamu ingin membuat konten yang benar-benar kamu nikmati, sesuatu yang kamu sukai, dan sesuatu yang bisa kamu berikan nilai tambah. Dan bahkan jika kamu tumbuh dengan kamu tahu jenis video tertentu yang kamu buat, itu mungkin tidak akan bertahan lama karena kamu hanya melakukannya untuk uang, dan kamu tidak melakukannya karena kamu benar-benar menikmatinya. Jadi kamu perlu ingat bahwa kamu tahu YouTube adalah permainan jangka panjang. Ini bukan untuk orang-orang yang hanya ingin uang cepat, dan jika kamu mengambil pendekatan itu, maka kamu tahu uangnya akan datang pada akhirnya juga. Pertanyaan besar lainnya yang selalu aku dengar dari orang-orang yang baru memulai dengan YouTube adalah mereka tidak tahu apakah mereka harus memulai dengan kuantitas atau kualitas. Dan jadi apa yang selalu aku katakan kepada mereka adalah melakukan kuantitas terlebih dahulu, karena pertama-tama kamu ingin bisa memposting secara konsisten, dan kedua, kamu juga ingin mendapatkan latihan itu. Kamu tahu, kebanyakan orang mereka berhenti setelah membuat 5 video dan mereka tidak melihat hasil yang mereka inginkan. Kamu tahu, kamu tidak ingin berhenti. Inilah mengapa kamu perlu membuat 33 video pertama itu. Dan setelah 33 video itu, kamu bisa fokus pada apa yang bekerja dan menambahkan kualitas pada video yang kamu tekuni. Jadi jika kamu tekun pada apa yang bekerja dan menambahkan kualitas dari waktu ke waktu, kamu akan melihat peningkatan besar dalam pertumbuhan channelmu. Aku jamin itu. Dan plus, penontonmu akan menghargai fakta bahwa kamu tahu kamu memberikan lebih banyak dari apa yang mereka inginkan dan meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu. Jadi aku baru saja membahas banyak hal, tapi inilah beberapa poin utama. Jadi satu adalah, pastikan kamu mengikuti aturan 33 untuk menumbuhkan channel YouTube-mu ketika kamu baru memulai. Kamu tahu, jangan menyerah setelah video kelima. Bahkan jika kamu tidak melihat hasilnya, kamu tahu, hanya lanjutkan dengan aturan 33 video itu. Dan setelah kamu melakukannya, lanjutkan dan lihat kembali beberapa topik terbaik yang paling beresonansi dengan audiensmu. Dan terus lakukan itu. Kamu tidak perlu, kamu tahu, terus bereksperimen dan mencoba mencari ide dasar berikutnya. Hanya tekuni apa yang bekerja. Dan kadang-kadang itulah yang dibutuhkan untuk melihat lebih banyak pertumbuhan di channel YouTube-mu. Seperti yang aku katakan sebelumnya, YouTube adalah permainan jangka panjang dan itu cukup sulit, tetapi bisa sangat memuaskan dalam hal uang dan kebebasan untuk melakukan kamu tahu apapun yang kamu inginkan dan kapanpun kamu ingin melakukannya. Jadi jika kamu mengambil tips ini dan menerapkannya ke dalam proses permainannya dan tidak menyerah, kamu bisa pretty much menjamin kesuksesanmu di YouTube dalam 5 hingga 10 tahun. Setelah kamu mencapai kesuksesan finansial itu, kamu akan bisa tidak hanya bekerja untuk uang, tapi kamu akan bisa membuat konten sehingga kamu bisa membantu orang lain dan berbagi hasratmu dengan orang lain secara online. Ngomong-ngomong, aku harap kamu menikmati video ini, dan jika iya, pastikan untuk menekan tombol like dan juga subscribe untuk lebih banyak tutorial gratis tentang cara kamu bisa menumbuhkan channel YouTube-mu serta konten bisnis lainnya. Terima kasih banyak telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.